Sekolah tengah malam. Namaku Raffi, seorang jurnalis lepas yang suka menulis kisah misteri dan fenomena supranatural. Suatu malam di bulan November, aku mendapat pesan dari temanku Dina, seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri di daerah Cisoka, Banten. Pesannya singkat. Raf, kalau kamu benar-benar suka nulis kisah nyata, datanglah ke SDN 3 Cisoka. Tapi datangnya malam hari. Awalnya aku mengira itu hanya gurauan, tapi kalimat berikutnya membuat darahku dingin. Karena katanya setiap tengah malam, sekolah ini tidak pernah benar-benar sepi. Dina menolak menjelaskan lebih jauh lewat chat. Rasa penasaran membawaku ke sana keesokan malamnya. Perjalanan menuju sekolah itu terasa aneh. Jalanan desa yang biasanya ramai mendadak sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lampu rumah yang menyala. Seolah seluruh kampung mati sebelum tengah malam. Gerbang sekolah itu tampak tua. Cat hijaunya mengelupas, besinya berkarat, dan di bagian atasnya tergantung papan nama SDN 3 Cisoka. Berdiri 1974. Saat kulihat lebih dekat, aku menyadari sesuatu yang janggal. Rantai gerbang itu tergembok dari luar. Tapi entah bagaimana, pintunya menganga sedikit. Cukup untuk seseorang menyelinap masuk. Begitu aku melangkah ke dalam halaman sekolah, hawa dingin langsung menyeruak. Lampu taman sudah padam, dan hanya cahaya bulan yang menyorot bangunan tua itu. Udara berbau lembab dan karat besi. Aku menyalakan senter, menyorot deretan ruang kelas. Dindingnya dipenuhi coretan, sebagian cat terkelupas menampakkan bata merah di baliknya. Di ujung lorong, terlihat ruang guru yang kacanya pecah sebagian, dan papan tulis tua di dalamnya masih tertulis samar. Ujian tengah semester 12 November 1998. Aku bergidik. Angin berembus dari arah ruang itu, membawa bau besi berkarat dan sesuatu yang lain. Bau darah kering. Suara langkah kecil terdengar di belakangku. Dina, aku berseru, berharap itu dia. Tidak ada jawaban, hanya suara seret seperti sepatu anak sekolah diseret di lantai semen. Cahaya senterku bergoyang saat aku menyorot ke arah suara itu. Tidak ada siapapun, tapi di tanah terlihat jejak kaki kecil, basah, seperti baru keluar dari air. Jejak itu mengarah ke belakang kelas 5. Aku mengikuti jejak itu dengan hati berdebar. Di belakang kelas, ada sumur tua yang sudah ditutup papan kayu. Saat aku mendekat, papan itu tampak bergeser sedikit, seperti baru saja dibuka. Dari dalam sumur, samar terdengar suara seperti seorang menangis tertahan. Aku mundur perlahan. Saat itulah, dari arah ruang kelas terdengar bel sekolah berdentang keras. Padahal jam tanganku menunjukkan 12 malam. Aku berlari ke arah gerbang, tapi rantainya kini benar-benar tertutup rapat. Sekolah terkunci dari dalam. Aku menatap ke balik pagar, jalanan kosong. Tidak ada siapapun. Dan di saat itu, di ujung koridor sekolah, kulihat barisan anak-anak berseragam putih merah berdiri diam, menatap ke arahku. Wajah mereka pucat, matanya hitam kosong. Di antara mereka, seorang perempuan dewasa berdiri.
memakai baju dinas guru. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi dari senyum tipis di bibirnya, aku tahu dia tahu aku di sana. "Kamu datang tepat waktu," katanya pelan, sebelum semuanya lenyap bersama suara bel yang berhenti mendadak. Aku terjebak di sekolah yang tidak seharusnya hidup malam hari itu. Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah itu di siang hari bersama Dina. Anehnya, di bawah sinar matahari, SDN 3 Cisokat terlihat seperti sekolah biasa. Anak-anak berlari di halaman, guru-guru berbincang santai, dan aroma kapur tulis memenuhi udara. Aku mencoba mencari ruang guru yang semalam kulihat. Tapi di siang hari, papan tulis itu bersih. Tidak ada tulisan ujian tengah semester 1998. Dina melihatku dengan heran saat aku menyebut nama-nama ruang yang semalam aku lihat gelap dan rusak. "Ruangan itu sudah direnovasi tahun lalu, Raf," katanya. "Tidak ada sumur di belakang kelas 5. Dulu memang ada, tapi ditutup permanen waktu aku masih kecil." Aku menunjukkan foto-foto yang kuambil semalam. Tapi anehnya, semua foto gelap total. Tidak ada bangunan, tidak ada bayangan. Hanya kegelapan dan satu gambar terakhir. Potongan wajah perempuan berambut panjang menatap lensa dari jarak sangat dekat. Dina langsung pucat. Ia berbisik, "Itu Bu Rini, guru bahasa Indonesia dulu. Dia hilang 20 tahun lalu." Aku memintanya menceritakan semuanya. Menurut kisah warga sekitar, Bu Rini adalah guru muda yang sangat disukai murid-muridnya. Tapi suatu malam setelah mengawas ujian, ia tidak pernah pulang. Pagi berikutnya, penjaga sekolah menemukan darah di sekitar sumur belakang kelas 5. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Setelah itu, lanjut Dina dengan suara gemetar. Bel sekolah sering berbunyi sendiri tengah malam. Beberapa warga yang rumahnya dekat sekolah bilang, kadang mereka mendengar suara nyanyian anak-anak dari dalam. Aku memutuskan untuk kembali malam itu juga. Kali ini, aku membawa perekam suara, kamera, dan lilin putih. Sekedar simbol perlindungan yang kupelajari dari seorang teman spiritualitas. Tepat pukul 12 malam, aku menyalakan kamera. Bel sekolah kembali berdentang. Suara langkah kaki anak-anak menggema dari arah lorong. Kamera merekam bayangan bergerak cepat, seperti anak-anak berlari di dalam kegelapan. Lalu dari speaker kamera terdengar suara lembut. "Jangan ganggu mereka. Mereka masih belajar." Suara perempuan itu jelas, dingin, dan dekat sekali di telingaku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi papan tulis di ruang guru kini bertuliskan sesuatu dengan kapur merah. "Kamu ingin tahu akhir cerita Bu Rini? Buka sumur itu." Tangan dan kakiku bergetar. Aku tahu itu bukan tulisan tanganku. Saat ku langkah mendekati sumur di belakang kelas 5, papan penutupnya sudah bergeser sedikit. Dari dalam, terdengar suara ketukan pelan 3 kali, seperti seorang meminta keluar. Aku menatap ke dalam sumur itu dengan lampu senter. Airnya hitam, tenang, dan dalam sekali. Tapi tiba-tiba, gelembung muncul ke permukaan, diikuti bau busuk yang membuatku hampir muntah. Dari bawah air, terlihat sesuatu bergerak, putih berambut panjang. Aku mundur.
tapi tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku dari balik papan sumur. Aku berteriak, menendang keras, tapi genggaman itu semakin kuat. Suara tangisan anak-anak terdengar di sekelilingku, dan tiba-tiba aku tidak lagi di halaman belakang sekolah, melainkan di dalam ruang kelas dengan papan tulis berdarah bertuliskan, "Mereka tidak boleh pulang." Kursi dan meja tersusun rapi, tapi di atas tiap meja ada buku catatan berdebu. Semuanya bertuliskan nama-nama murid yang sama dengan daftar hilang tahun 1998. Di halaman terakhir buku catatan itu ada cap sidik jari merah seperti darah kering. Lampu-lampu kelas berkedip dan di depan papan tulis berdiri Bu Rini. Wajahnya pucat, matanya berlubang hitam, tapi ia tersenyum. "Sekarang kamu sudah tahu, Raffi, sekolah ini tidak pernah berhenti belajar." Lalu semua anak di dalam kelas menoleh ke arahku bersamaan. Dari mulut mereka keluar bisikan serempak, "Temani kami belajar malam ini." Aku berlari ke arah pintu, tapi ruang kelas itu seperti tidak berujung. Setiap kali kubuka pintu, aku hanya kembali ke ruang yang sama. Di jam tanganku, waktu berhenti di 00.13. Satu-satunya hal yang sempat terekam di kameraku sebelum semuanya gelap adalah bayangan anak-anak yang duduk di bangku dan seorang guru berdiri di depan mereka dengan wajahku sendiri. 2 minggu setelah hilangnya Raffi, berita tentang jurnalis yang lenyap tanpa jejak di SDN 3 Cisoka tersebar di media lokal. Polisi datang, memasang garis kuning di sekeliling area sekolah. Mereka menemukan mobil Raffi terparkir di depan gerbang. Kuncinya masih menempel di starter, dan di kursi penumpang terdapat kamera handycam yang sebagian terbakar, seolah sengaja disiram bensin. Tapi anehnya, meski sebagian kamera hangus, memori internalnya masih utuh. Pihak kepolisian menyerahkan barang itu ke Dina, karena ia adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Raffi. "Kami tidak menemukan tubuh atau jejak darah," kata seorang petugas dengan nada datar. "Tapi kamera ini mungkin menjelaskan sesuatu." Dina memutar rekaman itu di ruangannya sendiri, malam hari, sendirian. Saat rekaman dimulai, terlihat wajah Raffi dengan napas terengah, berjalan di halaman sekolah. 12 November, aku di sini, katanya ke kamera. Bel sudah berbunyi, tapi tidak ada siapapun. Setelah itu, rekaman berguncang, menyorot kelas, papan tulis, hingga sumur belakang. Suara tangis samar terdengar di latar. Beberapa menit kemudian gambar bergetar hebat. Lalu muncul wajah perempuan berambut panjang di balik kaca jendela ruang guru. Matanya kosong, tapi senyumnya tajam seperti retakan. Dina hampir menghentikan rekaman itu, tapi rasa penasaran membuatnya terus menonton. Pada menit ke-21, kamera jatuh menyorot kaki seseorang. Lalu tampak bayangan Raffi sendiri berdiri di depan kelas. Tapi ketika kamera menyorot wajahnya, itu bukan lagi Raffi. Matanya hitam legam, bibirnya tersenyum kaku. "Sekarang aku yang mengajar mereka," katanya dengan suara serak. Rekaman terputus dengan suara bel berdentang 13 kali. Dina mematikan kamera dengan tangan gemetar. Tapi bel sekolah di dunia nyata tiba-tiba ikut berdentang di luar.
padahal jam menunjukkan pukul 11:58 malam. Ia tahu bel itu seharusnya rusak sejak lama. Ia berlari ke jendela. Di halaman sekolah yang gelap, ia melihat sesuatu. Bayangan anak-anak berbaris, mengenakan seragam putih merah, menunduk sambil memegang buku. Dan di depan mereka, berdiri dengan seorang pria dengan pakaian yang dikenalnya, jaket coklat milik Raffi. Tidak, bisik Dina menutup mulutnya. Sosok itu menoleh perlahan ke arah jendela tempat Dina berdiri. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak membentuk kata-kata. Sudah waktunya pelajaran dimulai. Keesokan paginya Dina tidak datang ke sekolah. Warga sekitar menemukannya pingsan di ruang tamu, dengan kamera Raffi masih menyala di lantai. Rekamannya kini tidak berisi video, hanya layar gelap dan suara anak-anak bernyanyi pelan lagu Pelangi-Pelangi dengan nada sangat lambat. Pihak sekolah akhirnya memutuskan menutup SDN 3 Cisoka untuk sementara waktu. Tapi keanehan tak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, warga mengaku mendengar suara bel sekolah berdentang sendiri, diikuti tawa kecil anak-anak dari arah halaman. Beberapa penjaga malam yang berjaga di sekitar area bahkan melihat lampu ruang kelas menyala sendiri pada pukul 00:13, seolah sedang ada pelajaran berlangsung. Namun ketika diperiksa pagi harinya, papan tulis di dalam kelas selalu memiliki tulisan yang berbeda. Hadir 32 murid, 1 guru. Padahal jumlah murid yang seharusnya terdaftar dulu hanya 31 orang. Siapa murid ke-32 itu? Tidak ada yang tahu. Beberapa minggu setelah penutupan sekolah, Dina akhirnya berani kembali ke lokasi. Ia datang siang hari ditemani 2 orang polisi. Tujuannya sederhana. Ia ingin menaruh bunga di sumur belakang kelas 5 sebagai bentuk doa untuk arwah Bu Rini dan mungkin juga untuk Raffi. Saat mereka tiba, halaman sekolah tampak berbeda. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Cat dinding mengelupas dan papan nama sekolah sudah jatuh separuh. Tapi yang paling aneh, gerbang sekolah kini tidak terkunci. Terbuka lebar seolah menunggu kedatangan seseorang. Saat melangkah masuk, Dina memperhatikan udara di dalam terasa lembab dan lebih dingin dari luar. Tidak ada burung, tidak jangkrik, hening total, seperti dunia berhenti. Mereka berjalan menuju sumur dan benar, papan penutupnya sudah tidak ada. Lubangnya menganga gelap, memantulkan udara dingin dari bawah. Dina menaruh bunga di tepi sumur, berdoa dalam hati. Tapi salah satu polisi yang bersamanya menyorotkan senter ke dalam. "Bu, lihat ini," katanya pelan. Di dasar sumur, samar terlihat tangan putih mencuat dari lumpur, seolah berusaha keluar. Polisi itu menelan ludah, menyorot lebih dalam. Lalu muncul wajah, pucat, dengan bibir hitam kebiruan. Senter terjatuh, dan saat mereka mundur, tang itu bergerak cepat seolah meraih sesuatu. Dina menjerit, tapi ketika mereka memanggil bantuan dan kembali bersama petugas tambahan, sumur itu sudah kosong. Airnya jernih, tak ada tanda-tanda tubuh manusia sama sekali. Beberapa hari kemudian, Dina menerima paket tanpa nama di rumahnya. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tua bersampul coklat, penuh debu dan noda hitam. Di halaman pertama tertulis, "Daftar murid kelas 6.
tahun 1998. Ia membalik halaman demi halaman. Semua nama murid sama seperti cerita lama. Tapi di halaman terakhir ada tambahan tulisan tangan dengan tinta baru. Murid tambahan Raffi Dimas. Buku itu masih di tangannya ketika lampu rumah berkedip. Dari luar, terdengar suara anak-anak menyanyikan lagu sekolah. Padahal waktu sudah lewat tengah malam. Dina mendekati jendela dengan tubuh gemetar. Di seberang jalan, di balik pagar sekolah yang tertutup ilalang, ia melihat bayangan seorang pria sedang menulis di papan tulis. Dikelilingi murid-murid kecil yang duduk rapi di bangku. Sang guru menatap ke arahnya, seolah tahu sedang diawasi. Lalu dengan kapur merah ia menulis di papan tulis. Pelajaran berikutnya, kejujuran. Semua yang datang tidak akan pulang.